adik-adik dalam keadaan sehat semuanya ya. Adik-adik, hari ini Kak Jerry sedih banget loh. Soalnya kita nggak bisa bina iman seperti dulu. Seperti bina iman di sekolah, bareng teman, bareng guru dan lainnya. Nah, tetapi adik-adik jangan berkecil hati. Sebab hari ini Kak Jerry dan kakak-kakak yang lainnya akan menemani adik-adik semua dari rumah. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai dengan bina iman hari ini, adik-adik sekalian, dimohon untuk kita nyanyi bareng ya. Kita berdiri, kita nyanyi bareng untuk memuji Tuhan. Lagunya Oh Giranglah. Siapa yang tahu? Ayo. Oke, siap ya? Siap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi Tuhan Yesus Allah yang baik. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Karena hari ini Tuhan mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk melaksanakan kegiatan Bina Iman Kristen. Walau kami berbatas ruang dan waktu, tetapi karena kebaikan Tuhan kami tetap bersyukur dalam kegiatan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami di sini bersyukur untuk semua adik-adik yang masih sedia mengikuti Bina Iman Kristen dari rumah. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, semangat, dan sukacita, sehingga dapat mensyukuri setiap kegiatan hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah kami, siapkan mata, hati, dan pikiran kami. Biarlah hanya Tuhan saja yang berkata-kata di atas kami, sehingga kami boleh paham dan mengerti maksud dari firman-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami serahkan serangkaian kegiatan Bina Iman hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana? Udah jenuh ya di rumah ya? Iya, sebaiknya mestinya anak-anak sekolah, tapi sampai sekarang nggak sekolah. Tapi anak-anak, kita sekarang kemarin kan nggak sempat nih. Kita sama-sama untuk merayakan Paskah. Ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengikuti atau mengadakan Bina Iman. Sekarang anak coba sekarang yang mempunyai Alkitab dibaca, dibuka dari Lukas, kitab Lukas. Lukas itu perjanjian baru ya. Kalau perjanjian baru dimulai dari Matius. Nah, Lukas itu Matius, Markus, baru Lukas sebelum Yohanes ya. Nah, anak-anak sekarang kita akan sama-sama membuka Lukas. Lukas berapa? Lukas 24 sampai dengan Lukas 12. Jadi Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi Bapak ulang. Lukas 24
ayat 1 sampai dengan 12. Ya, dibuka. Alkitabnya dibuka. Masa nggak punya Alkitab? Punya dong. Ya, yuk. Udah belum? Nah, sekarang kita buka Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Dan demikian, judulnya adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan loh ya, bukan kematian. Ya, kebangkitan itu memperingati Paskah itu memperingati kebangkitannya. Jadi bukan Paskah itu bukan memperingati kematiannya, tapi memperingati kebangkitannya. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Coba kita simak bersama-sama Bapak yang akan membacakannya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian anak-anak pembacaan Alkitab pada siang hari ini, ya. Dan ini tentunya ada ceritanya tentang Paskah, tentang kebangkitan Yesus. Nah, anak-anak ya harus walaupun tidak sekolah, ya, walaupun tetap belajar di rumah, tetapi anak-anak tidak boleh malas, ya, belajar di rumah, ya, tidak boleh malas. Sekali lagi, nah, demikian pembacaan firman pada siang hari ini. Oke. Hai adik-adik. Nah, tadi kan kita udah membaca ya dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ayo pada ikut baca nggak di rumah? Oke, Bu Lydia harap kamu di rumah tetap baca juga ya, biar kita sama-sama tahu ceritanya tuh tentang apa. Jadi, di dalam cerita tadi, ceritanya ada perempuan-perempuan pagi-pagi bawa rempah-rempah mau berangkat ke kuburnya Yesus. Nah, di sana apabila dikuburkan, itu bukan dikuburkan di dalam tanah seperti halnya sekarang, melainkan dikuburnya itu di dalam gua. Nah, gua tersebut ditutup oleh batu yang sangat besar. Nah, si perempuan-perempuan tadi tuh berangkat. Coba Bu Lydia mau tanya nih, perempuan tadi tuh namanya siapa aja? Ayo, siapa aja? Nah, namanya ada Maria dari Magda, kemudian ada Yohana, dan ada
Maria, ibu Yakobus. Jadi perempuannya ada 3 yang berangkat ke makamnya Tuhan Yesus. Setelah perempuan-perempuan itu sampai di sana, ternyata loh kok batunya sudah terguling. Terus mereka cepat-cepat datang sampai di depan gua. Dia lihat ke dalam, Tuhan Yesusnya nggak ada. Tuhan Yesusnya kemana? Kemudian saat mereka sedang bingung, aduh Tuhan Yesus kemana ya, Tuhan Yesus kemana ya, datanglah malaikat Tuhan, ada 2 malaikatnya. Terus dia bilang kayak gini, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit, kata malaikatnya. Tapi perempuan-perempuan itu tetap bingung, aduh masa sih Tuhan Yesus bangkit, beneran gak sih? Kemudian malaikat itu bilang lagi kayak gini, kalian gak ingat waktu Tuhan Yesus cerita di Galilea bahwa Tuhan akan bangkit di hari yang ketiga setelah kematiannya? Baru tuh perempuan-perempuan tadi, oh iya bener, Tuhan Yesus kan pernah bilang seperti itu. Akhirnya perempuan-perempuan itu pergi memberitahu kepada imam-imam dan kepada Petrus. Kemudian karena Petrusnya penasaran, Petrus datang ke kuburnya Yesus. Pas datang, oh bener, di dalamnya udah gak ada Tuhan Yesus, hanya ada kain pembungkus sisa yang disimpan di dalam gua tersebut atau di dalam kubur tersebut. Kebangkitan itu apa sih Bu Lydia? Jadi istilah kebangkitan itu diambil dari bahasa Latin yang artinya dibangkitkan. Kalau dalam perjanjian baru, dibangkitkan itu artinya dihidupkan kembali. Nah, kebangkitan Yesus yang ada di dalam perjanjian baru ini itu membuktikan semua ajaran-ajarannya, bukti bahwa semua yang pernah Tuhan Yesus katakan itu benar. Contohnya yang Tuhan Yesus katakan di Galilea, katanya Tuhan Yesus bakal bangkit di hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus buktikan dengan cara ya Tuhan Yesus benar-benar bangkit gitu untuk kita semua. Nah, Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua tuh ngapain sih? Itu adalah untuk menyelamatkan kita manusia. Karena Tuhan Yesus sudah perang dengan maut. Tuhan Yesus udah melawan kuasa jahat yang membuat kita sekarang diselamatkan gitu. Di dunia ini nggak ada satu-satunya orang yang mampu untuk bangkit selain Tuhan Yesus. Mau sehebat apapun dia nggak akan bangkit selain Tuhan Yesus. Berarti yang berkuasa di sini adalah Tuhan Yesus. Contohnya Spider-Man nih. Spider-Man kalau misalnya dia lawan penjahat, dia selalu menang, dia selalu nolongin orang. Tapi ketika Spider-Man itu mati, ya udah mati aja. Dia nggak akan bangkit seperti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu lebih dari itu semua. Kebangkitannya adalah bukti ya buat kita bahwa Tuhan Yesus tuh menyelamatkan kita loh. Tuhan Yesus tuh yang berkuasa loh. Tuhan Yesus sudah melawan semua maut yang terjadi loh. Nah, karena Tuhan Yesus udah bangkit nih buat kita semua. Sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus gimana sih menanggapi kebangkitannya Tuhan Yesus? Kita harus jadi anak yang seperti apa sih? Nah, yang pertama kita harus say thank you dong sama Tuhan. Kita harus berterima kasih. Kita harus mengucap syukur. Dengan cara seperti apa Bu? Misalnya dengan cara kita berdoa, bilang terima kasih sama Tuhan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang membuat kita hidupnya lebih baik. Terus selain berdoa, kita gimana lagi cara mengungkapkan syukur kita sama Tuhan? Bisa dengan cara menjadi anak yang baik. Ketika kita menjadi anak yang baik, Tuhan juga senang lihat, kita nih jadi anak baik. Tuhan juga akan senang bahwa ternyata inilah anak-anak yang aku selamatkan. Ternyata dia juga anak-anak yang baik. Selain itu apalagi? Menyayangi sesama. Nah, dengan cara kita sayang sama sesama manusia, itu juga kita sudah meneladani kehidupan Yesus. Kan Yesus maunya itu kita saling mengasihi satu sama lain. Dengan cara kita menyayangi sesama, Tuhan Yesus juga bakal senang. Contohnya, kita sayang sama adik kita, sama kakak kita, sama mama, sama papa, oma, eyang, dan sama bapak, ibu, guru juga tentunya. Kemudian gimana lagi cara meneladani, cara bersyukur kalau kita tuh udah diselamatkan? Yaitu dengan cara patuh sama orang tua, patuh sama guru, nggak melawan ke orang tua. Jadi Tuhan Yesus pun senang bahwa penyelamatan itu benar-benar menyelamatkan, benar-benar membuat anak-anak menjadi semakin lebih baik. Nah, untuk merayakan itu kita kan harusnya kita
Paskah ya, tapi karena kita berbeda ruang dan waktu dan karena sedang ada pandemi corona, semoga kita walaupun tetap di rumah, kita tetap bisa merayakan Paskah bersama. Nah, jadi arti Paskah itu sebenarnya apa? Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus, atau Paskah adalah bukti bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui kebangkitannya itu. Ya, semoga sampai sini penjelasan cerita dari Bu Lydia, semoga kita sama-sama paham. Semoga apa yang kalian dengarkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Bye bye. Oke, anak-anak semua, berhubung kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitannya menyelamatkan kita, selanjutnya kita akan berdoa, doa syafaat. Izinkanlah Bapa memimpin doa ini menurut ajaran Kristen Katolik. Sebagai anak-anak Tuhan kita Yesus Kristus, kita wajib untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini kami segenap anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala kurnia-Mu dan juga segenap perlindungan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini sampai pada detik ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami semua sangat berterima kasih kepadamu karena kami bisa mengikuti kegiatan Bina Iman online dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa agar wabah virus corona ini cepat berakhir, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan Yesus Kristus, segala doa dan permohonan ini kami sampaikan kehadirat-Mu dengan bantuan-Mu lah kami percaya segala sesuatu pasti akan terjadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus sudah mendengarkan doa kami. Amin. Yeay, sekarang kita masuk ke bagian kuis. Nah, Bu Lydia bagi kuisnya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kuis untuk TK dan kelas 1. Nah, TK dan kelas 1 ini kuisnya ngapain, Bu? Nah, karena TK dan kelas 1 ini nggak bisa kita ketemu langsung, jadi Bu Lydia kasih tugasnya yaitu menggambar telur. Nanti telurnya di rumah direbus dulu ya. Telurnya di rumah direbus dulu, terus nanti digambar. Boleh pakai pensil warna, pakai spidol warna, pakai krayon atau pakai cat air. Gambarnya gambar apa, Bu Lydia? Gambarnya yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Gak boleh asal coret-coret ya, yang TK ya. Oke. Terus yang kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 nanti soalnya akan Bu Lydia share. Itu ada 5 nomor. Yang pertama, ayo siapkan dulu nih buku catatannya mana. Yang pertama pertanyaannya, ayo silakan dicatat. Ayo ambil dulu buku catatannya. Yang pertama, siapakah yang berangkat ke makam Tuhan Yesus? Ayo siapa? Coba dicatat dulu pertanyaannya, nanti dijawab di rumah ya. Yang kedua, tadi kan siapa yang berangkat. Terus yang kedua, siapakah nama-nama perempuan yang melihat bahwa kubur Yesus kosong dan bertemu dengan malaikat? Siapa nama-nama perempuan tadi? Tadi Bu Lydia udah jelasin tuh di video yang Bu Lydia cerita. Ayo harus bisa jawab ya. Kemudian
Yang ketiga, apa yang diucapkan malaikat pertama kali kepada perempuan-perempuan itu? Ayo, apa yang pertama diucapkan? Gimana? Oke, sudah. Berikutnya, yang keempat, untuk menjadi anak-anak yang bersyukur karena sudah diselamatkan dari kebangkitan Yesus, apa yang harus dilakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita karena sudah diselamatkan? Ayo, apa? Tadi udah boleh dia jelasin juga. Kemudian yang terakhir, apakah artinya Paskah? Oke, sudah. Ini untuk kelas 2, 3, dan 4. Nanti pertanyaannya ditulis dan dijawab di rumah ya. Oke, untuk yang SMP, nanti Bu Lydia kirim lewat email langsung, oke? Nanti langsung dijawab juga, dikirim ke emailnya Bu Lydia. Terima kasih, sekian kuis dari Bu Lydia. Semoga setelah Bina Iman ini, kita imannya benar-benar terbina dengan baik dan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat dari kuis dan ceritanya. Bye-bye. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Belajar bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Anak, sebelum kita juga menyelesaikan, mengakhiri acara kita dalam Bina Iman ini, kita akan berdoa ya. Bersama-sama kita berdoa. Tutup matanya, tidak boleh sambil melek, tidak boleh sambil ganggu temennya, tidak boleh sambil nonton, tetapi kita berfokus untuk berdoa kepada Tuhan ya. Tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman, Bapak dan Ibu Guru melaksanakan acara kami Bina Iman. Biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pelajari, apapun yang kami dengar, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat bekerja, belajar di rumah, bukan libur loh ya, tetapi tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Dah.